Lanjutan motivasi hidup dan maknanya. Ikhlas itu tidak terucap, sabar itu tidak terbatas. Maknanya kalimat di atas, mengikhlaskan dalam diam adalah tingkatan tertinggi dari ikhlas. Sedangkan tingkatan tertinggi sabar adalah menjaga kesabaran Anda sampai tidak terbatas. Pergi selagi bisa. Dunia ini terlalu luas jika kamu hanya berdiam diri saja. Arungi, lewati, maknanya kalimat di atas, hidup sejatinya sebuah perjalanan. Seberapa asyik dan menegangkan perjalanan hidup Anda tergantung pada seberapa berani Anda menjelajahi isi dunia ini. Sesedih-sedihnya hidup kita, semarah-marahnya kita sama takdir, percayalah masih banyak yang tidak seberuntung kita di luar sana. Maknanya kalimat di atas, terkadang kita jatuh terlalu dalam di lubang kesedihan dan kemarahan atas kondisi yang Anda alami. Hal itu membuat Anda lupa, coba tengok sekitar Anda, pasti ada yang jauh tidak seberuntung Anda sekarang. Ini bersyukurlah dengan yang Anda miliki saat ini. Romantis itu bukan saat dia memberimu mawar dan coklat, tapi saat dia memberimu mahar dan seperangkat alat sholat. Maknanya kalimat di atas, romantis yang sebenarnya adalah saat dia menyatakan komitmen terhadap Anda, bukan hanya janji manis yang belum tentu berakhir dengan baik. Jika itu alasanmu pergi, maka pergilah. Maknanya kalimat di atas, merelakan seseorang untuk pergi memang tidak mudah. Tapi, terkadang ada alasan yang tidak bisa ditolak yang membuatnya harus pergi mau tidak mau. Anda harus melepasnya demi kebaikan semua. Bukan melupakan, tapi menghilangkan rasa. Maknanya kalimat di atas, bila Anda tidak bisa melupakan seseorang yang berarti bagi Anda, maka sudah cukup, Anda tidak perlu melakukannya lagi, lepaskan saja. Rasa itu, nikmati kenangan yang ada, tapi tanpa membawa perasaan lagi. Menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu air mata, perlu dihina, perlu jam terbang yang teruji. Maknanya kalimat di atas, saat Anda disakiti, dikecewakan, atau dihina berkali-kali, maka sebenarnya Anda sedang disiapkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan terlalu berharap kepada orang yang katanya mencintaimu, karena setiap orang itu berubah ketika bertemu orang baru. Maknanya kalimat di atas, jangan menaruh harapan terlalu tinggi pada seseorang yang menyatakan cinta untukmu, karena semakin tinggi harapanmu, semakin dalam juga engkau akan kecewa. Saat dia berubah, jagalah perasaanmu sendiri sampai waktu untuk hidup bersama benar-benar tiba. Tidurlah, sebab ada rindu yang harus istirahat. Maknanya kalimat di atas, hal yang paling berat adalah menahan rindu yang ingin bertemu. Bila itu yang Anda rasakan, nikmati saja, tapi jangan terseret kegalauan yang melemahkan. Istirahatkan rindu Anda, nanti bisa Anda nikmati lagi saat Anda sudah siap lagi. Jika dia mencintaimu, dia akan membatasi dirinya sendiri
terhadap orang-orang yang mendekatinya sebab dia tak ingin kau terluka. Maknanya kalimat di atas saat janji dan komitmen sudah terucap. Seharusnya dia tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk mencari kesempurnaan pada orang lain. Anda adalah fokus dia untuk dibahagiakan. Begitu juga sikap Anda kepadanya. Beberapa orang tiba-tiba berubah. Suatu hari kamu penting dan hari berikutnya kamu tidak berharga di matanya. Maknanya kalimat di atas, jangan heran jika suatu hari orang yang Anda kenal tiba-tiba berubah sikapnya. Tidak semua orang bisa menghargai Anda selamanya. Lupakan saja orang yang seperti itu. Jangan diambil hati, masih banyak orang lain yang bisa menghargai Anda lebih dari dia. Pasti ketemu. Mau seperti apapun kondisinya, mau sejauh apapun jaraknya, kalau memang jodoh ya, pasti ketemu. Maknanya kalimat di atas, percayalah bahwa jodoh sudah ada yang mengaturnya. Tugas Anda adalah percaya saja kalau memang jodoh ya pasti akan bersama. Jangan khawatir. Terkadang Tuhan mendatangkan seseorang dalam hidup ini sebagai pengalaman hidup, bukan untuk teman hidup. Maknanya kalimat di atas, teman hidup sangat jarang langsung dipertemukan. Pasti Anda akan dipertemukan dahulu dengan beberapa orang yang salah, bukan untuk membuat Anda kecewa, tapi untuk memberikan pelajaran berharga saat teman hidup yang sebenarnya datang. Merelakan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Maknanya kalimat di atas, ada kalanya Anda harus merelakan dan melepas suatu hal. Karena sekuat apapun Anda tidak akan bisa mengubah keadaan, bukan Anda yang lemah. Jangan berlaku senaknya hanya karena kamu tahu bahwa dia akan selalu memaafkanmu. Maknanya kalimat di atas, ada saatnya kata maaf akan habis dan tidak bisa terucap lagi. Hentikan sikap Anda yang egois sebelum Anda menyesalinya kelak. Biar bagaimanapun tidak ada yang akan baik-baik saja tentang sebuah perpisahan. Maknanya kalimat di atas, sekuat-kuatnya Anda saat berhadapan dengan sebuah perpisahan pasti akan melemah. Juga mungkin akan tampak kuat dari luar, tapi yang sebenarnya terjadi Anda tidak pernah siap, meskipun sudah mencoba menyiapkannya. Bukan berubah. Aslinya memang begitu. Maknanya kalimat di atas, ada kalanya sifat asli seseorang baru keluar saat sudah tidak ada hal yang dia inginkan dari Anda. Memang ada orang yang pandai menyembunyikan watak aslinya demi memperoleh apa yang diinginkan. Jangan sampai Anda terjebak dua kali dengan tipe orang yang seperti itu. Jika wanita mengucapkan maaf 10 kali, maka maafnya yang pertama adalah untuk kesalahannya dan 9 maaf lainnya bermakna jangan pergi dan tetaplah di sini. Maka pria harus pahami itu. Maknanya terkadang wanita mengucapkan maaf untuk kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan hanya karena tidak ingin Anda pergi dari sisinya. Namun bukan berarti Anda bisa berbuat semaunya, karena
Wanita juga bisa didatangi pria lain yang akan membahagiakannya lebih dari Anda. Jika kata tak lagi bermakna, maka diamlah saja. Maknanya kalimat di atas, saat semua penjelasan Anda tidak lagi dipahami, maka lebih baik Anda diam sampai semua keadaan menjadi lebih baik. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ramreikut.